Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Garden City yang saya ketahui, yang pernah saya alami ya. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya, semoga kalian itu selalu sehat, tambah sehat, dan selalu ada perkembangannya gitu ya. Dan kita semua sama-sama saling berjuang gitu ya, sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling mensupport gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mendukung channel ini, yang ingin mendukung channel ini, silahkan subscribe dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, tinggal klik satu kali sudah gitu saja. Kalian klik satu kali itu sudah termasuk mendukung channel ini gitu ya, dan itu bikin semangat tersendiri untuk saya untuk membuat konten atau membuat video terus untuk teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung Garden City. Jadi intinya saya ingin mengajak kalian semua yang awam-awam itu, ayo segera mempelajari penyakit ini. Jadi nanti tidak sampai lama gitu ya. Dan untuk mungkin yang nggak suka ya, mungkin yang nggak suka dengan channel Aslam ini, yang nggak usah di subscribe, nggak usah ditonton gitu ya, tonton channel yang lainnya gitu ya, itu menurut saya. Untuk yang suka atau yang selalu mengikuti ya, saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini sampai sekarang ya. Mungkin ya tanpa kalian itu channel ini nggak ada apa-apanya ya, karena kalian semua yang bikin channel ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih awam, yang masih belum tahu apa-apa, yang masih ya pokoknya yang masih parah-parah gitu ya. Soalnya saya juga pernah mengalami itu semua, mengalami parah ya. Jadi saya ingin membahas tentang sensasi dari asam lambung Garden City, tentang takut M. Takut M itu gimana mas? Takut M itu kalian pasti tahu lah ya, yang sering mengeluh di media sosial, di grup itu, saya takut M. Ini gimana? Takut M itu takut mati ya. Takut mati itu termasuk sensasi dari pikiran ya, dari anxiety ya. Itu kita selalu berpikiran kalau kita itu akan mati, nanti ada burung bunyi di atas rumah kita, terus kita pikirnya, wah ini mau mati nih, ini mau mati. Jadi itu cuma pikiran kita saja, karena pencernaan kita lagi bermasalah, lagi belum normal. Nah, pencernaan itu kan berhubungan dengan otak. Nah, kalau pencernaan kita sakit, otak kita ikut sakit. Dan begitu sebaliknya, otak kita sakit, pencernaan kita juga akan ada masalah gitu ya. Jadi untuk takut TB ini, apakah saya pernah sekali? Pernah sekali, dan ini yang parahnya itu, waktu saya parahnya itu ada orang mati takut, ada orang sakit takut, punya ada ambulan itu takut, ada apa-apa itu takut saya. Nah, ada apa-apa takut itu, terus bagaimana mas kok kalau begitu? Yang saya lakukan itu ya hanya bisa diam, mengurung diri di dalam rumah atau di dalam kamar, mencari aman dulu. Nah, situ mulai saya agak lama, mungkin beberapa bulan itu saya merasakan yang namanya takut mati itu. Terus saya coba mempelajari bagaimana sih untuk keluar dari zona seperti ini ya, ketika kita atasi asam lambung Garden City. Yang pertama sih 3 pola hidup sehat ya, 3 pola hidup sehat dan jaga pantangan-pantangannya itu yang harus kita, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita terapkan di keseharian kita. Nah, untuk takutnya itu apakah ada hubungannya dengan 3 pola hidup sehat? Ada ya, pasti ada. Dan untuk yang lain itu bisa kalian sering berjemur. Nah, ini sangat membantu sekali untuk hal seperti takut mati itu. Sering berjemur, sering jalan-jalan, meskipun jalan-jalan dimanapun, yang penting kalian jalan-jalan biar keringet itu keluar, racunnya bisa keluar ya. Terus berjemur itu kan juga bisa bikin keringatnya keluar ya. Ya setidaknya jalan-jalan lah, atau aktivitas ringan. Kalau belum bisa sih ya aktivitas ya jalan-jalan dulu, jalan biasa gitu. Yang penting kalian ada gerak, jangan sampai rebahan terus gitu ya. Nah, untuk takut M ini itu gimana ya?
nanti dia itu sedikit-sedikit akan menurun ya. Yang tadinya rasa takutnya mungkin 100% itu nanti turun 90, 80. Memang dia itu setiap orang itu beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau saya sih termasuk ya nggak cepat sih, nggak cepat dan nggak lambat ya, ya sedang biasa kalau yang masalah takut matinya ya. Dan untuk takut mati ini itu yang atasnya cuma itu ya 3 pola hidup sehat, terus jaga pantangan-pantangannya, terus sering berjemur. Nah ini penting, sering berjemur, itu sering jalan-jalan atau olahraga ringan gitu ya, itu bisa mendorong untuk nanti anxiety-nya sedikit-sedikit berkurang. Kalau kita di dalam rumah terus, kita takut terus ya, nanti gitu terus gitu ya. Dan untuk sembuhnya itu lama untuk takut matinya ya. Dan selain itu kita juga bisa melatihnya dengan cara kita keluar rumah, atau bisa juga nonton video yang atau kita pengen ngetes apakah takut matinya itu masih ada, kita nonton yang serem-serem. Yang saya lakukan itu begitu, nonton yang serem. Kalau misal belum berani ya jangan ditonton dulu gitu ya. Kalau misal kita udah agak mendingan, coba kalau masih ada nggak usah ditonton gitu ya. Kalau saya waktu itu nonton film G30 SPKI. Nah, saya nonton itu kan serem ya. Itu kan serem. Saya masih ada rasa takut waktu itu. Kalau saya sekarang sih udah alhamdulillah udah normal ya. Waktu itu saya tes ya, karena anxiety saya itu dia itu kadang nongol, kadang enggak gitu ya. Sehari nongol, kadang sehari enggak, kadang 2 hari nongol, kadang 2 hari enggak gitu ya. Saya tes dengan nonton itu. Ya, kalau masalah keluar saya bisa ya. Terus nonton itu, saya tonton sampai habis. Itu kan filmnya itu berapa jam ya, itu kan serem ya, menurut saya serem sekali. Sampai saya itu udah kelar nonton video itu masih teringat-ingat gitu. Loh, kok masih teringat-ingat terus ya, sampai beberapa hari, sampai mungkin 1 mingguan ya, baru saya itu agak lupa, terus lupa, benar-benar lupa. Kalau sekarang sih ya nonton ya, masalah horor itu biasanya yang bikin kita takut ya, apalagi seperti perang seperti nonton yang orang yang disiksa atau apa, itu bikin kita langsung meledak gitu ya, anxiety-nya atau takut matinya itu langsung muncul dia. Kalau memang kita itu masih ada yang takut matinya itu. Takut mati itu memang bikin kita itu gimana ya, bikin pikiran kita itu pendek ya, kalau kita takut mati, kalau kita sedang merasakan yang namanya takut mati. Tiba-tiba ada ambulan lewat, kita langsung mikirnya, wah, nanti kalau saya mati terus dibawa ambulan gimana, nanti kalau saya matinya mungkin nanti habis ini mati gimana. Nah, pasti mikirnya gitu ya. Saya soalnya sudah pernah, saya waktu itu masih parah-parahnya, saya masih ingat itu waktu itu ada tetangga saya meninggal. Saya masih yang namanya takut mati itu marah-marahnya ya. Ada orang meninggal, langsung saya bingung jalan ke sana kemari, nggak jelas itu ya, nggak jelas. Apalagi mau lawat atau mendekat ya, biasanya kan takziah gitu ya. Apalagi itu saya sangat-sangat nggak berani. Soalnya waktu itu saya masih parah-parahnya ya, yang bisa dikatakan ya parah-parahnya itu ujung mungkin ya. Saya sampai minta maaf ke orang tua, ke kakak saya itu, saya minta maaf saya lewat WA itu, saya minta maaf. Saya gini ya, misalnya saya minta maaf, saya kalau ngelakuin saya kayak pamitan gitu ya, kayak saya itu seolah-olah itu saya itu mau meninggal hari itu juga gitu. Itu yang saya alami. Dan pokoknya intinya gini, rasanya itu seperti saya itu mau mati, kamu misal gini ya, kamu nggak usah kaget, nah gitu, intinya gitu. Kalau ke orang itu kamu nggak usah kaget, rasanya ini kayak mau mati gitu ya. Dan itu sebenarnya lucu nggak masuk akal, karena tiba-tiba ngerasain itu, pikirannya itu menuju ke arah kematian terus. Nah, mungkin ada teman-teman yang sedang ngerasain itu ya memang sulit untuk mengontrolnya, itu sulit kalau memang belum
Kalau sedang merasakan itu sulit. Kalau sudah terlepas seperti saya bisa ngomong ya, bisa ngomong seenaknya gitu ya. Kalau masih merasakan memang saya tidak ya, intinya gini ya, waktu saya merasakan itu saya ada orang ngomong ini, oh kamu enak, kamu nggak ngerasain gitu. Nah ini saya ngomong gini, mungkin yang sedang ngerasain takut mati, yang mungkin sedang pucuk-pucuknya ya, sedang pucuk-pucuknya marak-maraknya takut mati itu, saya bilang gini pasti wah kamu udah hilang mas, enak mas ya pasti gitu ya. Kalau yang udah hilang sih ya oh ya memang ya cuma gitu aja. Nah padahal itu wah, rasanya minta ampun ya, rasanya minta ampun, rasanya seperti wah pokoknya udahlah udah mau mati gitu. Dan rasa ketakutan tersebut masih ada, masih terngiang-ngiang ya. Kita itu dengan takut mati itu kita itu bisa belajar kalau semua orang itu akan mati, akan kembali gitu ya. Jadi mikirnya gitu saja. Semua orang itu akan kembali, dan kematian itu hanya yang kuasa yang tahu ya, atau Allah yang tahu ya. Jadi untuk takut mati ini kalian nggak usah takut. Semua itu nggak apa-apa. Kalau memang mati ya mati, memang takdirnya mati ya. Karena semua orang itu akan mati, akan kembali lagi ke asalnya gitu ya. Jadi mau mati sekarang atau mau mati besok, kita akan mati gitu ya. Itu menurut saya, itu yang saya pelajari waktu saya itu takut mati. Saya pelajari terus, oh semua orang itu akan mati. Memang takut, tapi semua orang pasti akan mati, pasti. Entah itu matinya karena penyakit, karena kecelakaan, karena apa, itu kalau memang takdirnya ditakdirkan mati ya mati gitu saja ya. Nggak usah repot-repot ya, untuk penyakit ini nggak usah repot-repot, masalah mikirin ini mikirin itu nggak usah repot-repot ya. Itu saja untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Untuk mengatasinya ya kalian latih, kalau nggak kalian latih ya di rumah terus gini ya gitu terus ya. Dan jaga 3 pola hidup sehat, pola pikir, pola makan, pola hidup ya. Dan jaga pantangannya, minumnya air putih hangat terus, sering berjemur, sering jalan-jalan, tidaknya aktivitas ringan lah ya. Tidaknya itu ada aktivitasnya, nggak terus rebahan terus diem mager ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dengan cara subscribe dengan klik gitu saja ya. Dengan kalian subscribe itu berarti kalian sudah mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi, untuk edukasi teman-teman kita semua. Jadi intinya saya di sini itu tujuannya untuk sharing, bukan saya menggurui kalian, tapi itu sharing, lebih tepatnya sharing ya. Sharing dan bagaimana yang saya alami dan bagaimana yang saya lakukan ketika saya begini begitu, saya akan ceritakan semuanya. Dan ini asli, saya tidak buat-buat ya, saya asli penderita ya. Jadi gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua segera diberikan sehat, sembuh total 100% seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin.